Oke. Terima kasih rekan-rekan media. Ya, sebenarnya petunjuk kuat, ya, indikasi kuat yang kami terakhir ini kami paling ragukan adalah pada sidang KIP 17 November 2025 ya, di Komisi Informasi Pusat. Ya, di situ salah satu termohon adalah pihak Polda Metro Jaya ketika ditanyakan hakim barang bukti ijazah sarjananya disita atau tidak. Nah, di situ pihak Polda Metro Jaya ya pada 17 November 2025 menyatakan bahwa barang bukti yang kami sita adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Sementara yang kami analisis, kami kaji secara ilmiah adalah ijazah yang dikatakan sarjana penuh dari UGM. Ini kan sudah mismatch. Ya, oleh karena itu permintaan kami kepada Polda Metro Jaya ya untuk ada setidaknya 4 dokumen yang akan dilakukan uji forensik secara independen. Kita punya sejumlah lembaga yang punya kemampuan untuk itu, saya tidak perlu sebutkan ya. Yang pertama adalah ijazah sarjana penuh itu tersebut ya, yang menjadi objek sengketa. Yang kedua adalah transkrip nilai. Ya, transkrip nilai yang ditampilkan oleh Dirtipidum pada 22 Mei 2025, yaitu tanpa otoritas dekan, pembantu dekan, tanpa tanda tangan, tanpa nama, tanpa stempel, dan tulisan nilainya tulisan tangan, dan tanpa ada daftar mata kuliah pilihan. Yang ketiga adalah lembar pengesahan skripsi, pembimbing skripsi atas nama Joko Widodo, yang menurut keterangan dari Dirtipidum pada tanggal 22 Mei 2025 dilakukan uji yang tidak saintifik dan disimpulkan dengan merasakan ada cekungan dan langsung disimpulkan itu produk dari handpress atau letterpress. Sementara kami membuktikan secara ilmiah bahwa itu adalah produk dari Digital World yang ada sejak 1992 justru. Terus yang keempat, jika ada, maka kami ingin dokumen sertifikat KKN dan laporan KKN juga diuji forensik. Jadi 4 dokumen tersebut itu menjadi pointer sangat penting untuk dilakukan analisa. Berikutnya tanggapan saya kepada penjelasan Difumas yang membuat kami sakit hati ya. Hanya dengan menanyai 20 ahli langsung disimpulkan buku JWP kami Jokowi's White Paper itu tidak ilmiah. Sekarang kepolisian sudah keluar dari arena permainan yang diatur undang-undang. Bagaimana mungkin ya sebuah institusi kepolisian itu melampaui tugasnya seolah-olah menjalankan tugas BRIN atau menjalankan tugas lembaga penelitian, menyimpulkan bahwa kami melanggar etik penelitian. Ya, bisa di search bahwa sejak tahun 2002, 2003, 2004 setelah saya lulus dari Magister Teknik Elektro UGM, saya sudah melakukan penelitian tentang citra digital atau citra diam. Itu bisa kalian search di jurnal Teknik Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta dan 2 jurnal lain di jurnal Teknik Informatika dan Teknik Elektro Universitas Kristen Petra Surabaya. 23 tahun yang lalu saya sudah menekuni bidang ini. Bagaimana mungkin hanya 20 ahli tersebut ditanyai langsung kita itu bukan ahli. Memangnya ahli butuh syarat apa? Harus nomor induk? Peneliti itu tidak butuh biarkan pembaca yang menilai, itu hasil penelitian. Dan kalau ingin membantah, dulu dosen saya di Teknik Elektro UGM ya, 2 orang, keduanya sudah almarhum, Profesor Dr. Adi Susanto MSc lulusan UCLA Amerika, dan Profesor F. Susianto, keduanya almarhum. Mereka mengajarkan kalau Anda tidak setuju dengan temuan atau tulisan atau peneliti orang lain, maka yang wajib Anda lakukan adalah buktikan dan tuliskan. Inilah peradaban bangsa. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Arahnet TV. Teman-teman, dimana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah palsu si Joko Widodo. Teman-teman, di sini kita teruskan ataupun kita lanjutkan di sini melalui tanggapan-tanggapan dan komentar-komentar dari para netizen tentang cuplikan video ini. Di sini teman-teman disampaikan di sini bahwasanya Bapak Presiden jangan capek sendiri. Pak, Bapak sudah sepuh, cari pembantu-pembantu yang cerdas agar tidak menjadi beban dan agar rakyat sejahtera. Nah, kalau pemilu yang akan datang Pak Prabowo milih wakilnya orang lain, kenapa Termul harus ngotot selama Bang Adrian maju terus? Lanjut lagi di sini teman-teman, benar Bang Adian orang itu harus dididik yang lebih baik. Jadi semoga ke depan tidak ada lagi presiden yang tercatat di OCRP sebagai terkorup di dunia, makin mual dengarin omong relawannya.
Lanjut lagi di sini teman-teman, kenapa sih Bang Adian menanggapi orang seperti itu? Intinya majukan Gibran, makzulkan si Gibran, dan Jokowi masukkan penjara ataupun masukkan ke bui, koruptor hukum mati, ambil hartanya, Indonesia pasti akan maju. Lanjut lagi di sini teman-teman, Wapres aja ijazahnya jelas tapi maunya 2 periode. Nah, emang negara ini punya nenek moyangnya si Joko Widodo. Kemudian di sini teman-teman, presiden yang berjiwa negarawan yaitu Bapak Soeharto, Habibie, Gus Dur, SBY, Prabowo. Semangat buat Pak Adian bersihkan NKRI kita dari kebodohan. Terima kasih. Lanjut lagi di sini teman-teman, saya baru dengar presiden sudah pensiun, ngatur-ngatur, memang tidak percaya sama pemerintahan Prabowo, ya. Kemudian di sini teman-teman kita teruskan di sini program boleh-boleh 2 periode tapi Gibran mazulkan segera, ya. Nah, anak kameran kemarin juga bisa menilai bahwasanya seorang Gibran itu nggak lebih dari seorang kacung. Jadi benar, kalau seorang negarawan pasti memikirkan generasi berikutnya biar lebih baik dan cerdas. Tapi kalau seorang politis pasti memikirkan akan haus kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, walaupun harus melanggar konstitusi dan mengutak-atik undang-undang. Lanjut lagi di sini teman-teman, kenapa relawan Jokowi tetap eksis walau udah diganti presiden? Semoga ke depan jabatan tinggi perusahaan, BUMN ataupun badan usaha milik negara dipegang oleh ahli di bidangnya bukan titipan, ya. Nah, kalau urat malunya belum putus, dia akan mundur sendiri. Tapi kalau urat malunya sudah putus, maka harus didorong untuk mundur. Jadi, justru Syekh Jokowi haus, kekuasaan Jokowi takut miskin. Kemudian di sini teman-teman dilanjutkan, yang terbaik untuk rakyat presidenlah yang memilih wakil presiden dan diajukan ke DPR, karena presiden pasti sangat cerdas memilih wakilnya demi untuk pemerintahannya dalam membangun negara Republik Indonesia. Lanjut lagi di sini teman-teman, relawan Jokowi ini nggak ada yang becus. Bang Adian cukup cerdas, koridor bicara Bang Adian sangat masuk akal, ya. Sehat selalu buat Bang Adian demi bangsa dan negara dan anak cucu. Bangsa harus diselamatkan, itulah yang dipandang Bang Adian ke masa depan. Lanjut lagi di sini teman-teman, termultuh ketakutan kalau tidak terpilihkan lagi, takut korupsinya terkuak langsung, ya. Jadi kalau anak-anak Indonesia hari ini terurus dengan baik dan benar, maka masa depan Indonesia akan cemerlang. Jadi rakyat setuju para koruptor eksekusi mati untuk Indonesia menuju Indonesia emas. Jadi negarawan memikirkan bangsa dan negara untuk masa depan. Politis hanya memikirkan jabatan dan kekuasaan buat kelompoknya untuk masa depan. Jadi harus selalu diingat, itu para termul dan pimpinannya jangan sampai diberi peluang hidup. Jadi Prabowo tetap akan menerima karma. Mau dicoba silakan dan rasakan. Prabowo itu ikut pemilu, kalah terus baru diwakili Gibran menangnya. Apa tidak matur nuwun atas bantuan perjuangannya. Kemudian di sini teman-teman, kelanjutan Jokowi, kelanjutan korupsi supaya bebas para malingnya nggak diproses. Jadi betul harus dinepalkan, setuju sekali biar Indonesia damai, aman, tentram. Pikirkan rakyatnya biar tidak sengsara lagi, ya. Jadi mudah-mudahan NKRI ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap kondusif sehingga walaupun makan sesama sampai orang reseng singer banget. Jadi Joko Widodo adalah presiden terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Kemudian lagi teman-teman di sini, ya, diteruskan di sini teman-teman. Percuma, ya. Termul banyak ngomong karena rakyat bisa lihat rakyat gang bodoh. Sekarang aja nggak ada hasil apalagi 2 periode, makin hancur benar. Bang Antrian, Jokowi 2 periode, 2 wapres. Kenapa sekarang harus 2 periode? Karena wapresnya anaknya, kelihatan banget orang haus kekuasaan. Biarin aja geng Solo maksa 2 periode kekuasaan di tangan rakyat. Biar maksa kalau rakyat nggak mau memilih Gibran. Emang kenapa rakyat udah muak, rakyat udah mulai bosan. Kemudian lagi di sini teman-teman, mau tidak gaduh ganti wakil presiden jadi tidak ganggu pemerintahan Pak Prabowo, tinggal pembersihan dan lain-lain kabinet yang selalu militan kekuasaan anaknya. Seterusnya teman-teman di sini, maka dari itu rakyat merasa dirugikan dari segi ekonomi dan segi bidang lainnya. Rakyat selalu dijadikan jalan sesat, bukan menuju jalan terbuka atau melalui jalan mudah. Maju terus buat Prabowo Gibran segera untuk dimakzulkan.
Kemudian di sini teman-teman kita lanjutkan, kalau memikirkan generasi berikutnya, ya harus berani naikin gaji, jangan ngambang. Kalau ngambang, maka generasi berikutnya pasti juga gampang kayak Kotokai di Kelly ya. Kemudian lanjut lagi di sini teman, masalah Jokowi itu sejarah, jangan masyarakat mengingatkannya lagi. Sekarang masanya Prabowo yang tentunya akan melanjutkan Indonesia lebih baik ke depan. Kemudian lagi di sini teman-teman, negarawan itu memikirkan bagaimana Indonesia lebih maju siapapun presidennya, bukan malah hanya mementingkan keluarganya. Kemudian di sini teman-teman, sudah dilengsarkan saja, masih banyak orang yang cerdas dan pintar. Jadi sebagian besar rakyat akan menenangkan PSI biar Gibran dicalonkan sendiri. Boleh-boleh 2 periode, tapi harus ganti wapresnya, wapres yang tidak hanya jadi beban Prabowo. Coba jadiin Menteri Bang Adian ini, ya rasanya akan mungkin menguatkan perubahan ke keadaan yang lebih baik bersama Bapak Prabowo. Lanjut lagi di sini teman-teman, wapres yang jujur, gak beri kesempatan para maling-maling ambil uang rakyat yang kerjasama dengan DPR. Jadi mesti penegak hukum cepat proses. Kenapa kalau pejabat penegak hukum lambat mengisut, coba masih kecil cepat ditindak, kata di mata hukum gak semua sama. Nah, sekarang sudah saatnya Bapak Prabowo mengganti wakil presiden supaya bangsa Indonesia jadi maju. Emang cerdas ini si Abang Ardian, cara bicara pakai hasil analisa ya. Kemudian di sini teman-teman dilanjutkan, kalau tidak benar dan tidak bisa kerja, apa mau dipaksakan 2 periode itu, menyalahi aturan, salah besar ya. Nah, teman-teman diteruskan di sini, rakyat seluruh Indonesia sudah cerdas, semuanya periode selanjutnya nggak mau milih lagi wapres, karbitan cari yang lebih berbobot dan berpengalaman, berpendidikan tinggi, berkualitas dan berkapasitas. Intinya bisa memegang kekuasaan dalam negara kita ini yang membawa negara kita lebih maju selangkah. Jadi teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini, dan jangan lupa berikan tanggapan Anda di kolom komentar sehingga kita bisa saling bertukar pikiran. Salam akal waras, salam NKRI harga mati.